Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami besaran frekuensi dan periode pada gerak melingkar, memahami besaran sudut tempuh, kecepatan linear, dan kecepatan sudut pada gerak melingkar, mengidentifikasi besaran frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh yang terdapat pada gerak melingkar dengan laju konstan, melakukan percobaan sederhana mengenai konsep gerak melingkar, dan menerapkan konsep gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama ada posisi sudut, kedua ada periode dan frekuensi, ketiga ada kecepatan linear, keempat ada kecepatan sudut, dan kelima ada kecepatan sentripetal. Nah, apakah kalian sering melihat wahana permainan ini? Atau bahkan kalian pernah menaikinya atau mencobanya? Nah, apa sih nama dari wahana ini? Ya, wahana ini bernama biang lala. Tahukah kalian bahwa prinsip kerja biang lala sangat erat dengan konsep fisika, yaitu pada gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu sendiri adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran atau gerak benda atau titik dengan lintasan berbentuk lingkaran. Jadi, satu putaran penuh ini sama dengan 360 derajat atau satu putaran ini sama dengan 2V radian. Jadi, dapat dikatakan bahwa 2V radian itu sama dengan 360 derajat. Maka V radian sama dengan 180 derajat. Nah, sebelum kita membahas persamaan gerak melingkar, kita harus mengenal dulu besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang pertama ada periode, dilambangkan dengan T, frekuensi F, kecepatan sudut omega, posisi sudut theta, kecepatan linear V, dan percepatan sentripetal AS. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Persamaannya ini T sama dengan T kecil per N. Nah, untuk frekuensi adalah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran tiap sekon. Satuannya ini yaitu F sama dengan T per N. Nah, hubungan dari periode dengan frekuensi dapat dituliskan dengan T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. T-nya itu periode, F-nya itu frekuensi. Periode satuannya S, frekuensi satuannya Hz. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang posisi sudut. Posisi sudut adalah besarnya sudut yang menyatakan panjang lintasan suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu, atau bisa dikatakan sudut tempuh benda yang bergerak melingkar. Nah, jika theta adalah sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya S dan jari-jarinya R, maka persamaan posisi sudut dapat dituliskan dengan theta sama dengan S per R. Theta itu lintasan posisi sudut dengan satuan radian, S itu busur lintasan dengan satuan meter, R itu jari-jari dengan satuan M. Nah, ini yang disebut dengan posisi sudut. Jari-jari dapat dituliskan dengan R besar atau R kecil. S-nya itu busur lintasan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Persamaannya ini yaitu
omega sama dengan 2V per T atau omega sama dengan 2V kali F. Omega itu kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, T-nya itu periode, F-nya itu frekuensi. Nah, ini yang disebut dengan omega. Nah, selanjutnya ada kecepatan linear. Kecepatan linear adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Nah, selalu menyinggung sisi lingkaran. Persamaannya ini yaitu V sama dengan 2V R per T atau V sama dengan 2V R kali F. Dengan V-nya itu kecepatan linear dan R-nya itu jari-jari. Nah, selanjutnya yang terakhir ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak melingkar. Nah, arah percepatan sentripetal ini selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Nah, untuk benda yang melakukan GMB atau gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetalnya dapat dicari melalui persamaan AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat R. Nah, hubungan antara besaran sudut dan besaran linear yaitu yang pertama ada S sama dengan theta R, V sama dengan omega R, dan A sama dengan alfa R. S itu jarak tempuh benda dengan satuan M, theta itu perubahan sudut dengan satuan radian, V itu kecepatan linear dengan satuan M per S, omega itu kecepatan sudut dengan satuan radian per S, A itu percepatan tangensial dengan satuan M per S kuadrat, R itu jari-jari lintasan dengan satuan M, S itu percepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Nah, pada pembahasan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan itu gerak yang kecepatannya itu tetap. Nah, pada gerak lurus beraturan itu ada S, V, sama A. Nah, untuk di gerak melingkar gerak melingkar beraturan yaitu ada theta, omega, sama alfa. Nah, contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini ada roda berputar. Yang kedua ada gerak jarum jam. Yang ketiga ada gerak dari baling-baling helikopter. Terus ada kincir angin dan kipas angin. Jadi banyak sekali contoh dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih paham tentang persamaan gerak melingkar, kita lihat contoh soal. Contoh pertama, Bakri memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran dalam waktu 1 jam. Dalam waktu tersebut, Bakri telah melakukan 120 putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut Bakri jika lintasan tersebut memiliki diameter 800 meter. Nah, kalian tulis
yang diketahuinya lebih dahulu. Di sini ada diameter 800 meter, lalu ada jari-jari yaitu 400 meter. Jadi jari-jari itu setengah dari diameter. Lalu ada waktu yaitu 1 jam. Dirubah ke sekon jadi 3600 sekon. Lalu ada 120 putaran yaitu N. Ditanyakannya itu ada periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Nah, kita tentukan yang periode dulu. Periode itu rumusnya T sama dengan T kecil per N. Kita tinggal masukkan aja angka yang tadi sudah diketahui, yaitu T per N. T-nya itu 3600 dan N-nya itu 120. 3600 dibagi 120 sama dengan 30 sekon. Lalu yang kedua ada ditanyainnya itu frekuensi. Frekuensi itu rumusnya F sama dengan N per T. Nah, kan tadi periodenya sudah diketahui ya, 30. Kan rumus dari frekuensi itu F sama dengan 1 per T. Jadi 1 dibagi 30 Hz. Lalu yang keempat ditanyainnya itu kecepatan linear dengan persamaan 2V kali R kali F. V sama dengan 2V kali R kali F. 2V, R-nya itu 400 dikali F-nya itu frekuensi 1 per 30, yaitu sama dengan 26 kali 7 Vm per S. Nah, yang terakhir ditanyakan kecepatan sudut dengan persamaan omega sama dengan 2V dikali F. Omega 2V kali F. 2V dikali F-nya frekuensinya kan 1 per 30. Jadi kecepatan sudutnya itu 0,067 V radian per S. Contoh kedua, Bambang mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan lingkaran yang berjari-jari 20 meter saat akan pergi ke sekolah. Jika kecepatan motor Bambang 10 meter per sekon, tentukan percepatan Bambang yang menuju ke pusat lintasan. Diketahuinya itu ada jari-jari 20 meter, kecepatannya itu 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakannya itu percepatan sentripetal. Rumusnya ini AS sama dengan V kuadrat per R. Lalu kalian tinggal masukkan angkanya, yaitu kecepatan 10 dikuadratkan lalu per R. R-nya itu jari-jari 20. 10 pangkat 2 yaitu 100, tinggal dibagi 20. Maka percepatan sentripetalnya yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Pembahasan untuk gerak melingkar mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.